Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kuulas kali ini berjudul Aranmanai 3. Dibintangi oleh Sundar C, Arbia, Rasikana, dan Andrea Yeremia. Cerita Aranmanai 3 ditulis sekaligus disutradarai sendiri oleh Sundar C dan dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang sebuah rumah tua bak istana yang terkenal akan kehadiran para arwah penasaran dan kejadian supranatural yang tak terduga. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan Jyoti kecil yang sedang menggambar di kamarnya, melihat sebuah penampakan yang begitu mengganggu dan membuatnya ketakutan. Ayahnya, Rajsekar, si tuan tanah, begitu membenci Jyoti. Sebab, menurut Rajsekar, Jyotilah penyebab istrinya meninggal karena telah melahirkan anak itu. Rajsekar yang yakin bahwa Jyoti berbohong demi mendapatkan perhatian, dengan marah ia mengirim gadis cilik itu ke sekolah asrama. Jyoti yang malang, ia bahkan tak pernah bertemu ibu kandungnya. Dan di usianya yang masih terbilang muda, ia harus jauh dari keluarga. Itulah hari terakhir Jyoti melihat penampakan di rumahnya. 22 tahun kemudian, keputusan pengadilan setempat memaksa Rajsekar untuk membuka ruang rahasia di kuil desa. Rajsekar gusar. Ia nampak ketakutan dan marah atas putusan itu. Ia menuju ke dalam hutan dan menemui seorang Swamiji bernama Samyadi. Di sana ia tumpahkan kekesalannya atas putusan pengadilan yang membuat ruang rahasia kuil harus dibuka. Terlebih lagi, di dalamnya tidak terdapat apa-apa. Mendengar cerita Rajsekar, Samyadi mendadak naik pitam dan langsung mengusirnya. Sementara itu, Salu, gadis cilik cucu Sarala, kakak Rajsekar, tak hentinya diganggu dan dihantui oleh sosok bernama Jyoti. Tapi Hema, ibu Salu, selalu menganggap putrinya itu berhalusinasi. எவ்வளவு நேரம் உன்னை தேடிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா? வா போய் சாப்பிடலாம். तो reason சொல்லிட்டே இருக்க. ஒண்ணும் இல்லாத வீட்ல பேய் இருக்கு. Malam itu terjadi hal ganjil di rumah tua tersebut. Durai, pelayan sekaligus sopir pribadi Rajsekar, melakukan bundir tepat di depan mata sang tuan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Durai telah dibunuh oleh entitas lain yang ada di rumah tua itu. Esok paginya, saat pengebumian jasad Durai, Jyoti yang kini telah beranjak dewasa tiba. Ya, Jyoti tiba atas informasi dari Saravanan, kawan masa kecilnya. Saravanan yang kini telah menjadi seorang mekanik, sudah lama memendam rasa cinta pada Jyoti. Demi mendekati Jyoti, ia rela menjadi tukang listrik untuk mereparasi rumah tua Rajsekar yang kebetulan mengalami kerusakan. Hal aneh juga dirasakan Jyoti saat tiba di rumah yang sudah 15 tahun ia tinggalkan. Jyoti menyadari bahwa roh jahat atau arwah penasaran yang menghantuinya kini menghantui kerabat mudanya, Salu. Malam harinya setelah Jyoti berenang, ia mendengar kaset rekaman sang ibu saat menyanyi terputar. Hanyut dengan suasana rindu kepada sang ibu, Jyoti pun mengikuti suara itu hingga ke kamar mendiang ibunya dan nyaris terbunuh oleh lampu gantung yang jatuh. Beruntung, Jyoti diselamatkan oleh potret mendiang sang ibu, Iswari. Semua terjaga akan teriakan Jyoti. Rajsekar pun marah dan mengusirnya. Jyoti yang termenung di kamar didatangi oleh Sarala. Sang bibi menenangkan Jyoti untuk memaklumi sikap ayahnya.
Sarala menjelaskan bahwa adiknya sulit untuk melupakan mendiang sang istri yang meninggal saat melahirkan Jyoti. Sarala juga menjelaskan sebuah masa lalu ayah Jyoti yang terang-terangan merebut Iswari di hari pernikahan yang harusnya terlaksana antara Iswari dan kekasihnya. Di suatu malam, Jyoti melihat penampakan seorang wanita yang membelakanginya dengan rambut terurai. யாருன்னு கேக்குறல? யாரது? Tak lama saat Salu mendatanginya, arwah Iswari menampakkan diri di depan Jyoti dengan berteriak. Seketika Jyoti menggendong Salu dan berlari menjauh dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, arwah itu kembali mengganggu Salu. Salu sempat mendebat arwah tersebut hingga gadis cilik itu disiram dengan pengencer cat. Api mengejar Salu melalui langkahnya. Nyaris saja gadis cilik itu terbakar jika ayahnya, Raffi, terlambat menyelamatkannya. Salu sempat mengatakan bahwa ada Jyoti lain di rumah itu, tapi Raffi meragukan kelakar putrinya. Namun esok harinya Jyoti meyakinkan Raffi bahwa apa yang dikatakan Salu itu benar adanya. Jyoti bahkan menjelaskan masa kecilnya di rumah itu di mana ia seringkali dihantui oleh sosok arwah perempuan yang menyebabkannya diasingkan ke asrama. Jyoti meminta Raffi untuk menyelidiki kejadian misterius tersebut demi Salu. Raffi pun setuju. Penyelidikan dimulai dari kamar Iswari dan menemukan foto orang tua Jyoti dengan 3 pelayan, di mana wajah 2 pelayan nampak tergores. Mendadak, arwah Iswari menghantui Raffi. Tanpa membuang waktu, Raffi mencari keberadaan pelayan ketiga itu, namun ia terlambat. Kali si pelayan telah binasa. Terjadinya serangkaian hal aneh itu membuat Raffi dan Jyoti akhirnya memutuskan untuk membawa pendeta guna mengusir setan dari rumah tua yang mirip istana itu. Pendeta mengungkap bahwa bukan hanya satu, melainkan ada 2 arwah penasaran yang gentayangan di istana. Salah satu dari 2 arwah itu sangatlah kejam. Mereka pun menjebak salah satu dari 2 arwah itu. Tetapi arwah yang lain muncul dan menghancurkan jebakan tersebut. Namun yang lebih mengejutkan lagi, mereka melihat kejadian aneh ketika gerombolan kumbang membentuk sesosok pria yang tak lain adalah Saravanan. Ternyata Saravanan telah dirasuki oleh roh jahat istana. Jyoti terkejut seakan tak percaya. Kemudian Raffi memberitahu Jyoti bahwa roh tersebut adalah Iswari. Dan Iswari pula yang bertanggung jawab atas penyerangan serta rencana pembunuhan terhadap Jyoti selama ini. Raffi menjelaskan sebuah rahasia yang diketahuinya dari teman Kali. Dari situ terungkap bahwa 22 tahun yang lalu, Rajsekar, Samyadi, Durai, dan Kali membawa sesuatu yang membujur dan terbungkus kain yang mereka simpan di dalam ruang rahasia kuil. Selebihnya pria itu mengatakan ia tak tahu apa yang terjadi di dalam. Kini Rajsekar ketakutan akan maut yang hendak menjemputnya. Bersama Saravanan, ia mengunjungi Samyadi. Saat ritual tengah dilangsungkan, Samyadi menyadari bahwa roh jahat atau arwah penasaran itu telah tiba di tempatnya. Dan tiba-tiba Saravanan menyerang keduanya. Raffi yang sedari tadi membuntuti mereka tiba tepat waktu. Ia berhasil menyelamatkan Rajsekar dan membiarkan Samyadi berhadapan dengan Saravanan yang telah dirasuki oleh arwah Iswari. Raffi membawa Rajsekar ke sebuah tempat dan di sanalah pengakuan dosa meluncur dari mulutnya. Jadi, Rajsekar menikahi Iswari karena jatuh cinta pada wanita itu tepat di hari pernikahannya dengan putra Samyadi, Samikanu, yang harusnya terjadi saat itu jika saja Rajsekar tidak merebut paksa Iswari dari Samikanu.
ஒரே பையனோட கல்யாணத்தை தலைமையேற்று நடத்தேன்னு கூப்பிட்டு. Nah, kebetulan saat anak mereka lahir, anak yang telah diberi nama Jyoti tersebut mirip dengan Sami Kanu. Dan Rajsekar menyangka bahwa istrinya sudah hamil dengan Sami Kanu saat di pesta pernikahan mereka. Rajsekar yang marah pun menyuruh bidan serta pelayan diam-diam membunuh dan mengubur anak itu di istana. Kemudian membunuh Iswari. Untuk mengelabui masyarakat, Rajsekar menggantikan anaknya yang meninggal dengan Putri Durai yang baru saja lahir dan mengklaim sebagai putrinya. Dialah Jyoti. Di pemakaman Iswari, Rajsekar berdrama seakan ia sangat terpukul atas kematian istrinya. Sementara Sami Kanu yang cinta mati dengan Iswari, setelah semua orang pergi, ia mencuri tubuh Iswari dan mencoba menggunakan ilmu hitam untuk menghidupkannya kembali, tetapi ketakutan saat melihat wujud Iswari sebagai hantu dan meninggalkannya di hutan. Iswari kemudian membalas dendam dengan membunuh dukun beranak yang meracuni putrinya. Serta mengancam Rajsekar. Rajsekar meyakinkan Samyadi untuk membantunya menghancurkan roh Iswari yang dihidupkan kembali oleh putranya. Samyadi menipu Sami Kanu untuk memikat roh Iswari dan menjebaknya di ruang tersembunyi di dalam kuil. Dalam prosesnya, Samyadi secara tidak sengaja membunuh Sami Kanu dan mengasingkan diri ke hutan untuk berkabung. Begitulah cerita Rajsekar. Tapi di tempat lain, Iswari mengungkapkan bahwa Durailah yang membunuh Sami Kanu atas perintah Rajsekar. Kebenaran itu disampaikannya pada Samyadi supaya sang suami Ji berbalik melawan Rajsekar dan mau membantunya. Iswari ingin mengganti jiwa dalam tubuh Jyoti dengan anaknya yang telah meninggal, sebab menurut Iswari, Jyoti telah menjalani kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh anaknya. Ia meyakinkan Samyadi untuk membangkitkan kembali arwah Sami Kanu guna membantunya. Raffi dan Jyoti menjebak dan membawa arwah anak Iswari ke pendeta yang telah membantu mereka. Bertepatan dengan festival suci, Raffi dan Jyoti membawa boneka yang telah memperangkap arwah anak Iswari, kemudian memusnahkannya di sana. Namun tak lama, Saravanan yang telah dirasuki arwah Iswari dan Sami Kanu tiba mengacaukan ritual suci para pendeta. Sempat terjadi pertarungan di sana, namun pada akhirnya kebaikan selalu menang atas kejahatan. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஜமீன்தார்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி, நான் உனக்கு கெஞ்சி கேட்கிற ஒரு உதவி பண்ண. Dalam prosesnya, Rajsekar terbunuh oleh arwah-arwah yang merasuki tubuh Saravanan. Tetapi pada akhirnya Jyoti, Raffi dan para pendeta berhasil mengusir para arwah dan roh jahat tersebut serta membebaskan Saravanan. Kini istana telah damai kembali dan film pun selesai.